kehadiran. Lihat kanan kirinya, ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Berapa orang? 1 orang. Nah, biar semangat kita belajarnya, kita harus SBK dulu. Nah, SBK-nya fokus. Bisa? Nah, berdiri lagi. Udah pernah itu SBK fokus? Belum? Mengingat, mendengar, fokus. Oke, 1, 2, 3. Mengingat, mendengar, fokus. Oke, duduk. Nah, apakah kamu pernah tersesat di jalan? Hari ini kita belajar tentang denah. Nah, ada yang tahu denah? Tahu? Apa itu denah? Arah mata angin. Tuh. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa. 1, melalui pengertian fungsi denah. 2, menunjukkan tempat berdasarkan denah. 3, membuat denah sederhana di ruang kelas. 4, pengamatan video. Nah, pengertian denah adalah gambar yang menunjukkan suatu tempat atau kota, jalan, dan berfungsi untuk memandu navigasi dan mencerahkan kebangunan. Nah, itu di sini kita anak-anak memahami itu denahnya. Apakah kamu pernah tersesat di jalan? Denah dan arah mata angin. Ada suatu. Apakah kamu pernah tersesat di jalan? Denah dan arah mata angin dapat membantu agar kita tidak tersesat. Apakah kalian tahu apa itu denah dan arah mata angin? Ayo kita perhatikan penjelasan berikut. Tahukah kamu perbedaan denah dan arah mata angin? Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Sedangkan arah mata angin dapat digunakan untuk membantu menentukan letak suatu benda. Sekarang kita pelajari unsur denah. Unsur-unsur denah terdiri dari 1. Judul denah. 2. Gambar lokasi. 3. Arah mata angin. 4. Nama denah. 5. Arah menuju lokasi. Nah, kalau arah mata angin terdiri dari arah atas utara, arah kanan timur, arah kiri barat, arah bawah selatan. Kita coba penjelasan rumah panjang sesuai dengan arah mata angin. Rumah panjang berada di ujung jalan sepakat. Untuk tiba di rumah panjang, kita pertama-tama harus pergi ke sebelah timur ke jalan perempatan. Kemudian ke arah utara, hingga tiba di rumah sakit sehat. Lalu ke arah barat, akhirnya kita tiba di rumah panjang. Tadi kita sudah membentuk sila untuk rumah panjang. Yuk diingat lagi. 1. Denah sebagai gambar penunjuk lokasi. 2. Arah mata angin digunakan untuk membantu menentukan letak suatu lokasi atau benda. Nah, sekarang kita sudah tahu kan cara membaca denah dan arah mata angin. Terus semangat belajar ya. Udah tahu videonya? Itu denah itu menunjukkan suatu lokasi, arah contohnya kita ke sekolah itu kalian pakai denah nggak? Kalian tahu lokasi sekolah ini tanpa denah? Tidak kan? Tidak. Entah mana arah jalan timur, barat, selatan. Nah, kalian tuh perlu denahnya. Denah itu untuk menunjukkan lokasi, contohnya sekolahnya. Rumahmu di mana? Contohnya, rumahmu di mana? Kamu ke sekolah itu lewat timur atau selatan, barat? Menuju arah mana? Selatan, barat, utara. Nah,
ini yang terdiri dari selatannya beberapa, ada siswanya, siswa 1, siswa ketiga, siswa kelas 4B. Nah, kalau di sebelah timur terdiri beberapa bendahara dan lainnya. Kalau sebelah barat terdiri sekretaris. Kalau utara terdiri kepala sekolah, wali kelas, dan ketua kelas. Itu sebagai contoh denah kelas. Pernah kalian itu ke suatu tempat atau menerima lokasi di pesta? Pernah? Contohnya kalau kalian susah di jalan, apa yang kalian lakukan? Menggunakan arah pada angin. Contohnya ada di surat undangan. Katanya rumahnya mana? Contohnya rumahnya utara. Nah, kalian rumah kalian selatan contohnya. Sedangkan undangannya itu di utara. Sedangkan itu undangannya di utara. Kalian ini rumahnya kalian selatan. Jadi kalian mau berapa? Ke ini dulu, ke timur, baru ke utara. Kenapa perlu kita menggunakan denah? Kenapa? Menunjukkan lokasi. Ketika kita tidak menggunakan denah itu, apakah kita sesat atau tidak? Sesat di jalan atau tidak? Sesat. Makanya kita perlu denah. Denah itu sangat perlu bagi kita. Ini termasuk daerah enggak ini? Mana utaranya dan mana baratnya? Di sini di mana baratnya? Mana? Di sini atau di sini? Utara ini. Ini tuh. Baratnya mana? Di sini. Di sini. Baratnya di mana? Di sini. Selatannya mana? Di sana. Ini termasuk mana? Di sana. Ini contohnya denah. Ini kak. Nah, utaranya mana? Ini pas di atas. Nah, di sini apa? Selatan. Baratnya mana? Di sini. Timurnya di sini. Nah, contohnya kalau ibu suruh kalian ke ruang kelas A. Itu tempat A. Itu utara atau selatan? Selatan. Betul. Anak-anak udah paham ya tentang A itu mata angin. Nah, di situ kita tidak sesat di jalan. Kita melihat dan kita memahami lokasinya. Di mana letak ini? Contohnya ada orang menyuruh kita di suatu tempat. Nah, dikasih denah. Nah, ada juga di itu contoh denah melalui Google Maps. Pernah kali anak-anak pakai Google Maps? Nah, saya lihat ini.
lalu lihat kita pakai di mana jalannya, di mana letak titik lokasinya di sini. Nah, salah satu yang membantu kita menunjukkan titik lokasi yang kita kunjungin. Kalau pernah kalian memakai itu Maps-nya sama Google itu Grab, nah pasti membutuhkan denah di situ, membutuhkan titik lokasi tujuannya. Nah, ketika kita salah memilih lokasi, otomatis titik lokasi kita salah. Makanya itu perlu denah. Contohnya di sini, ibu dari Bidan Mai, kosnya di Jati Jajar. Nah, di sini titik lokasi kos ibu di Bidan Mai itu. Nah, sedangkan ibu menuju ke Gedang Anak. Di sini lokasi ibu. Nah, ibu mau ke Gedang Anak. Cari Gedang Anak. Iya. Nah, ini Gedang Anak. Ini Gedang Anak 1. Ibu lewatin semuanya di situ. Ibu kan tadi di mana? Di Bidangan Jati Jajar kan? Ibu berapa lewat sini dulu terus ke barat. Ya ke barat ya ibu. Dari Jati Jajar aku ke Gedang Anak. Ini Gedang Anak 1. Aku lewatin Gedang Anak 2, Gedang Anak 1. Aku lewatin baru ke Gedang Anak 3 aku. Berapa lokasi aku ibu lewati? Ada 3 lokasi ibu lewati dari situ. Nah, di situ kita ketahui titik lokasi di mana tujuan kita. Makanya perlu denah. Nah, di sini ibu ada kerja kelompok LKPD-nya. Cara mengerjakannya. Nah, di sini ada beberapa tertulis memahami denah. Ada pertanyaannya di sini. Nah, anak-anak nanti menjawab. Ada juga yang ditembakkan. Nah, dikerjakan ya. Dikerjakan bersama-sama. Ini ada pertanyaannya, ada
pentunjuknya. Tadi udah mengerti kan arah denahnya? Sudah paham kan bedanya? Pertanyaannya juga. Iya, bersama-sama. Ada di tempel. Ini nanti diketik. Terus ada mana? Ini pertanyaannya kan ada ya. Kantor polisi berapa sebelah barat kita? Jawab ya. Ibu memberikan waktunya 10 menit. Nanti setelah selesai kelompok masing-masing, ibu mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ada yang nanti ambil nama kelompok. Ini kelompok 3.